Pagi hari ini saya akan berikan judul khotbah saya, Kedaulatan Allah dan Penetapannya. Yang saya maksud penetapan di sini bisa adalah penentuan atau keputusan Tuhan. Ya. Mari lihat apa yang saya akan kemukakan ini. Saudara-saudara, kita sudah pelajari 5 arti Allah berdaulat. Saya juga sudah berikan 5 poin atau 5 hal tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Saya rasa tidak ada salahnya saya berikan beberapa poin ini. Yang pertama, Allah berdaulat berarti Allah pemegang kekuasaan tertinggi di sorga dan di bumi. Yang kedua, Allah berdaulat berarti Allah mengambil keputusan tanpa bergantung kepada siapapun dan tidak ada yang perlu menjadi penasehatnya. Lalu yang ketiga, Allah berdaulat berarti Allah berbuat apa saja yang disukainya. Ia berbuat yang dikehendakinya di mana saja, kapan saja, di samudera yang dalam, di langit dan di bumi. Lalu yang keempat, Allah berdaulat berarti tidak ada seorang pun, atau maksud saya, yang keempat, Allah berdaulat berarti tidak ada seorang pun dapat mempersoalkan apa yang dikehendakinya dan berkata kepadanya, apa yang kau buat Tuhan? Engkau nggak bisa bentuk aku demikian, nggak bisa begitu ya. Karena Allah berdaulat. Yang kelima, Allah berdaulat berarti apapun yang Allah perbuat kepada manusia dalam tindakan kedaulatannya pasti memiliki alasan yang jelas dan tidak mengabaikan respon manusia terhadap dirinya. Ada banyak contohnya, saya tidak jelaskan lagi, nanti saudara lihat khotbah-khotbah 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu. Lalu tadi saya sampaikan juga, saya sudah sampaikan minggu lalu, saya sampaikan tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas. Ada 5 poin. Yang pertama, bentuk konkret dari kedaulatan Allah adalah kehendak bebas Allah. Lalu yang kedua, kehendak bebas Allah tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan apapun juga selain oleh sifat-sifat atau hukum dalam dirinya sendiri. Dan ada pertanyaan, sempat saya singgung minggu lalu, apakah Tuhan bisa ciptakan benda yang nggak bisa diangkatnya? Saya jelaskan bahwa pertanyaan itu bermasalah, sebab apapun jawabannya, tetap Tuhan nggak maha kuasa. Ya. Kalau Tuhan nggak bisa ciptakan, ia nggak maha kuasa. Kalau Tuhan bisa ciptakan, ia juga tetap nggak maha kuasa, sebab dia nggak bisa angkat batu itu. Ya, jadi itu pertanyaan jebakan, dan memang pertanyaan itu kesimpulannya adalah pertanyaan yang salah, sebab tidak sesuai dengan sifat-sifat Allah sendiri. Sebab Tuhan nggak bisa buat dosa, Tuhan nggak bisa nggak adil, Tuhan nggak bisa bohong. Dan Tuhan nggak bisa bilang begini. Kalau kita bisa bilang begini, saya melakukan ini walaupun ini semua bertentangan dengan yang saya yakini. Tapi Tuhan nggak begitu ya. Kalau Tuhan lakukan sesuatu, pasti itu sesuai dengan keyakinan yang Tuhan miliki. Kalau kita mau katakan Tuhan punya keyakinan seperti yang kita bahasakan, saudara ya. Lalu yang ketiga saya sampaikan minggu lalu, kedaulatan Allah dapat dilihat dari tindakan bebasnya memberikan kehendak bebas kepada makhluk ciptaannya, dalam hal ini kepada manusia. Ya. Allah yang berikan kehendak bebas kepada manusia dan tidak ada yang dapat melarang Allah memberikan kehendak bebas. Itu salah satu dari bentuk kedaulatan Tuhan. Yang keempat saya sampaikan minggu lalu bahwa berbeda dengan kehendak bebas Allah, kehendak bebas manusia bisa dihalangi oleh pribadi lain atau benda-benda lain dan dibatasi oleh sifat-sifat manusia itu sendiri. Misalnya manusia nggak bisa terbang seperti burung karena anatomi tubuhnya nggak seperti itu. Ya. Iblis juga sebagai makhluk surgawi yang jatuh juga nggak bisa sembarangan mengganggu manusia kecuali Allah mengizinkan iblis itu mengganggu manusia seperti pada kasus Ayub. Lalu yang kelima, saya jelaskan minggu lalu bahwa kehendak bebas makhluk ciptaan sama sekali tidak mengurangi kedaulatan Allah atas makhluk ciptaannya. Dan saya sampaikan minggu lalu ada 3 kesimpulannya akhirnya bahwa dari sini kita mengerti kalau Tuhan berdaulat, yang pertama Tuhan bebas berikan kehendak bebas kepada manusia. Yang kedua, Tuhan berhak batasi kehendak bebas manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, Tuhan akan hakimi semua tindakan bebas manusia. Saya berharap pelajaran-pelajaran dasar ini saudara ingat baik-baik, karena ini menjawab banyak pertanyaan nanti yang seringkali ada dalam kehidupan ini, saudara.
Nah, saya masuk materi hari ini, saudara ya. Tentang kedaulatan Allah dan penetapannya. Saya mulai dengan pertanyaan ini, saudara. Apakah Allah merencanakan Adam untuk berbuat dosa? Maka saya menjawab, Allah tidak merencanakan Adam untuk berbuat dosa. Lalu ada pertanyaan, apakah Allah merencanakan Yesus menebus manusia dari dosa? Apakah Bapa di sorga merencanakan Yesus Kristus menebus manusia dari dosa? Maka jawabannya, ya, Tuhan Yesus merencanakannya. Allah Bapa merencanakannya, saudara. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20, ya, saudara bisa lihat di layar itu. Saya ajak di rumah saudara baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya mau saudara perhatikan yang tulisan yang ayat 20, perhatikan ini, bahwa ia, yaitu Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Artinya memang Kristus direncanakan untuk menebus manusia sejak dunia dijadikan. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya bacakan ayat 20-nya saja. Kristus dipilih oleh Allah sebelum dunia diciptakan. Jadi sebelum dunia diciptakan, Allah sudah merencanakan, Bapa di sorga sudah merencanakan Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Ketika kita memahami atau ketika kita tahu bahwa Kristus direncanakan Bapa untuk menebus manusia dari dosa, maka timbul pertanyaan seperti ini, saudara. Bisa di next? Pertanyaannya gini, bagaimana mungkin penebusan direncanakan, tetapi dosa tidak direncanakan oleh Allah? Betul? Coba saudara pikirkan. Bagaimana mungkin penebusan direncanakan, tetapi dosa tidak direncanakan oleh Allah? Maka jawabannya kita pahami dulu, apa itu arti merencanakan, saudara. Merencanakan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bisa berarti membuat rencana, menyusun konsep, mereka-reka, mengupayakan, atau memaksudkan. Jadi Tuhan atau Bapa di sorga dalam hal ini memaksudkan Kristus, mengupayakan Kristus untuk menebus manusia dari dosa. Tapi Tuhan tidak mengupayakan atau tidak memaksudkan Adam untuk berbuat dosa. Nah, kalau saudara perhatikan secara tertulis, ya, saya kasih tertulis, tersurat, dicatat karena saya mau saudara bold itu baik-baik atau perhatikan itu baik-baik ya. Secara tertulis atau tersurat, Alkitab jelas catat bahwa Allah melarang Adam makan buah pohon terlarang. Siapa yang mau bantah ini? Saya kira teolog manapun atau hamba Tuhan atau pelajar Alkitab manapun tidak akan berani membantah ini. Bahwa memang dalam Alkitab Allah, Tuhan, Yahweh melarang Adam makan buah terlarang. Kejadian 2 ayat 16-17 firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sangat jelas sekali saudara, tertulis seperti itu. Maka pikiran sehat kita pasti setuju bahwa Allah yang melarang Adam makan buah terlarang, dalam hal ini Allah melarang Adam berbuat dosa atau melanggar perintahnya, pastilah tidak merencanakan secara diam-diam, tidak mengupayakan, tidak memaksudkan secara diam-diam dalam ketetapan, dalam keputusan kekalnya, dalam dekret kekalnya, untuk Adam melanggar perintahnya itu. Jadi gini misalnya, coba Oscar, kemari Oscar. Nah, contoh-contoh ya, nah, ini ada Oscar di sini. Misalnya ya, nah, social distancing Oscar, nah di sana ya. Nah, kemari. Oke, Oscar situ ya. Nah, misalnya saya Tuhan, misalnya ya. Oscar, kemari. Kelihatan tidak di kamera? Oke. Misalnya saya Tuhan, saudara-saudara ya. Lalu saya bilang, Oscar, kamu tidak boleh makan buah ini. Ya, nggak boleh pegang inilah, gitu ya.
nggak boleh pegang itu. Nah, lalu, oke, kalau kamu pegang itu kamu mati nanti, Oscar. Tetapi saya yang melarang Oscar untuk pegang ini, kalau dia pegang ini nanti dia mati. Secara diam-diam dalam dekrit kekalnya tanpa Oscar ketahui, tanpa dekrit kekal, dengan dekrit kekal saya, dengan keputusan kekal saya, dengan kedaulatan saya putuskan Oscar akan memegang itu supaya dia mati. Tapi Oscar nggak tahu, karena itu keputusan kekal saya. Jadi secara diam-diam saya sudah tetapkan, saya sudah rencanakan Oscar untuk pegang itu dan dia akan mati. Tetapi saat saya bertemu Oscar, saya akan bilang, Oscar kalau kamu pegang itu kamu mati, jadi jangan pegang ya. Nah, apakah saya sehat secara psikologis? Tentu nggak sehat, saudara. Oke, thank you Oscar. Ya sudah bisa paham yang saya maksudkan? Jadi Tuhan itu nggak rencanakan Adam buat dosa. Loh, tapi Tuhan rencanakan, dalam hal ini kita pakai kata Bapa di sorga rencanakan Yesus Kristus menebus manusia yang berdosa. Berarti dosa direncanakan juga. Tunggu dulu. Makanya pahami dulu arti rencana itu. Rencana di sini dalam arti mengupayakan, memaksudkan. Dan Tuhan yang melarang Adam untuk berbuat dosa, Tuhan yang melarang Adam untuk tidak memakan buah pohon terlarang itu, pastilah bukan Tuhan yang merencanakan untuk Adam makan buah terlarang itu. Nggak mungkin. Ya, itu Tuhan yang nggak sehat secara logika, saudara ya. Jadi, pikiran sehat kita pasti setuju harusnya bahwa Allah yang melarang Adam makan buah terlarang pastilah tidak merencanakan atau tidak mengupayakan, tidak memaksudkan Adam untuk melanggar perintah itu. Oke. Nah, jadi kalau saya tanya, seperti pertanyaan tadi, cuma merencanakannya saya ganti kata mengupayakan sesuai dengan kamus yang kita akui bersama-sama. Apakah Allah mengupayakan Adam untuk berbuat dosa? Apakah Allah memaksudkan, merencanakan, membuat konsep Adam berbuat dosa? Jawabannya tidak. Apakah Allah mengupayakan Yesus menebus manusia dari dosa? Jawabannya iya, saudara. Jawabannya iya. Nah, kalau Anda seorang arsitek, ini saya kasih contoh ya. Contoh ini memang saya harus akui mempunyai banyak keterbatasan. Sebab contoh ini adalah Allah yang manusia yang tidak maha tahu, sementara Allah itu maha tahu. Tetapi kira-kira ini bisa membantu saudara memikirkannya. Kalau Anda seorang arsitek, bayangkan Anda seorang arsitek, maka Anda akan membuat rencana membangun suatu gedung. Dan dalam rencana itu Anda tidak pernah mengupayakan seorang tukang pun mengalami kecelakaan kerja, betul? Adakah arsitek yang mau rencanakan, oh nanti tukang saya yang dari mana ini akan saya rencanakan dia mengalami kecelakaan kerja? Tidak. Tidak ada seorang arsitek pun yang mengupayakan tukangnya mengalami kecelakaan kerja. Dalam hal ini tidak ada seorang pun arsitek yang merencanakan dalam arti mengupayakan seorang tukangnya mengalami kecelakaan kerja. Itu sebabnya maka arsitek ini entah dia bekerja sama dengan pihak ketiga atau pihak yang lain, dia membuat protokol keselamatan kerja. Selama para tukang ikuti protokol keselamatan kerja itu, maka mereka nggak akan alami kecelakaan kerja, betul? Selama ikuti protokolnya. Oke, next. Tetapi tentunya sebagai arsitek, sekalipun Anda tidak pernah mengupayakan atau tidak merencanakan seorang tukang pun mengalami kecelakaan kerja, tetapi Anda membuat rencana atau mengupayakan bagaimana menyelamatkan tukang itu kalau saja terjadi kecelakaan kerja. Karena seorang tukang melanggar protokol, betul nggak? Kalau Anda seorang arsitek, Anda akan membuat rencana penyelamatan kalau saja tukang itu melanggar protokol keselamatan kerja dan mengakibatkan kecelakaan kepada dirinya atau kepada orang lain yang ada di lokasi kerja itu. Tentu dia sudah membuat rencana mengupayakan menyelamatkan tukang-tukang yang melanggar protokol atau terdampak karena pelanggaran protokol keselamatan kerja itu. Entah arsitek itu sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, saudara, untuk merencanakan keselamatan kerja itu. Nah, apakah berarti, pertanyaannya begini, apakah berarti arsitek punya dua rencana membangun? Maka jawabannya tidak.
Rencana menyelamatkan tukang bila terjadi kecelakaan kerja itu bukanlah plan B, tetapi bagian logis dari plan A. Plan A-nya adalah membangun. Dalam membangun ada protokol keselamatan kerja. Dan dipersiapkan juga kalau ada yang melanggar protokol keselamatan kerja, maka protokol atau prosedur penyelamatannya itu seperti ini. Itu sudah disiapkan dan itu bagian dari plan A, bukan plan B. Itu bagian dari rencana A, plan A. Nah, saudara bisa mengerti? Jadi, kalau kita bayangkan ini Tuhan, maka Tuhan itu tidak punya dua rencana. Kan tadi saya katakan gini, apakah Tuhan merencanakan Adam berbuat dosa? Jawabannya tidak. Apakah Tuhan merencanakan Yesus untuk menebus manusia dari dosa? Jawabannya ya. Oh, berarti ada plan A, ada plan B. Kalau Adam gagal itu plan A, kalau Adam gagal berarti itu ada plan B, yaitu Yesus menebus manusia dari dosa. Bukan. Ini satu plan A, tetapi di dalamnya ada protokol-protokol yang harus dilalui ketika terjadi sesuatu. Jadi kalau ditanya apakah arsitek punya dua rencana membangun, jawabannya tidak. Rencana menyelamatkan tukang bila terjadi kecelakaan kerja itu bukanlah plan B, tetapi bagian logis dari plan A. Kalau arsitek tetapkan protokol keselamatan kerja, atau ketika arsitek tetapkan protokol keselamatan kerja, ia tahu bahwa setiap tukang punya kehendak bebas. Bisa memilih ikuti protokol itu atau tidak. Atau paling tidak, tukang itu bisa lalai. Serta bisa saja terjadi bencana alam sewaktu-waktu. Jadi tetap ada protokol dalam plan A itu bagaimana menyelamatkan bila terjadi kecelakaan kerja. Saya katakan ini sebab ada yang menuduh kalau Tuhan tidak merencanakan Adam berbuat dosa, tetapi Tuhan merencanakan Yesus untuk menebus manusia dari dosa. Berarti Tuhan punya plan A, Tuhan punya plan B. Tidak, Tuhan punya plan A. Tetapi plan A ini di dalamnya terdapat protokol, prosedur bagaimana menyelamatkan manusia yang diciptakannya itu. Saudara bisa paham yang saya maksudkan? Nah, ini memang bersifat pemikiran filosofis, tetapi ini akan menjawab banyak pertanyaan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita bertemu dengan hal-hal yang berhubungan dengan kedaulatan Tuhan, saudara. Nah, Tuhan kita itu arsitek yang agung. Saudara percaya, katakan amin. Amin. Tuhan kita itu arsitek yang agung. Dia ciptakan Adam dengan kehendak bebas. Dan saya mau kasih tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam dengan kehendak bebas, itu adalah salah satu ketetapannya. Itu adalah salah satu keputusannya. Judul khotbah saya tadi, kedaulatan Allah dan ketetapannya atau penetapannya. Artinya ketika Allah memberikan kehendak bebas manusia, dia memutuskan dengan kedaulatannya yang gak bisa dibantah oleh siapapun itu, aku tetapkan Adam kuciptakan dengan kehendak bebas. Siapa yang mau bantah? Gak ada yang bisa bantah. Dan dengan kehendak bebas itu, Adam bisa memilih sendiri apa yang akan ia lakukan. Dan gak ada yang bisa bantah Allah dengan memberi hak itu kepada manusia. Kalau kita lihat dalam Alkitab, menetapkan itu sama dengan menentukan, memutuskan, atau memastikan. Ya. Jadi memang Tuhan memastikan Adam mempunyai kehendak bebas. Oke. Jadi saudara mesti mengerti bahwa Allah atau Tuhan kita memang tetapkan, memang putuskan, memang pastikan memberi kehendak bebas kepada Adam. Tetapi Tuhan nggak tetapkan atau Tuhan nggak putuskan atau Tuhan nggak pastikan apa yang Adam akan pikirkan, katakan, dan lakukan dengan kehendak bebasnya. Allah memang tetapkan atau putuskan atau pastikan memberi kehendak bebas kepada Adam. Tetapi Tuhan nggak tetapkan atau nggak putuskan atau nggak pastikan apa yang Adam akan pikirkan, katakan, dan lakukan dengan kehendak bebasnya. Karena kalau Allah tetapkan, maka Adam bukan lagi manusia yang diberi kehendak bebas, tetapi robot yang diprogram melakukan sesuatu. Coba saudara pikirkan. Ya. Jadi Tuhan itu nggak tetapkan apa yang akan Adam pikirkan. Tuhan nggak tetapkan apa yang Adam akan katakan dan lakukan dengan kehendak bebasnya. Sebab kalau Tuhan tetapkan, berarti Tuhan nggak ciptakan manusia, Tuhan ciptakan robot. Sama seperti saya kasih contoh Oscar tadi kan.
Oscar saya tetapkan, saya pastikan, saya putuskan dan saya pastikan dia akan berbuat dosa. Loh, kalau saya pastikan dia akan berbuat dosa, untuk apa saya larang dia? Karena dalam diam-diam secara Oscar tidak ketahui, dalam dekrit kekal saya, dalam keputusan kekal saya, tanpa Oscar ketahui, saya sudah putuskan Oscar akan makan buah terlarang itu, atau Oscar akan pegang ini dan dia mati. Ternyata saya Allah yang licik, Allah yang gak sehat secara pemikiran. Jadi, kalau saya lakukan itu, saya tetapkan apa yang akan Oscar lakukan, berarti saya menciptakan Oscar sebagai robot, bukan sebagai manusia. Kenyataan bahwa Tuhan melarang Adam jangan makan buah itu menunjukkan bahwa memang Tuhan tidak tetapkan apa yang Adam akan lakukan. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini saya mau berikan 4 poin kedaulatan Allah dan ketetapannya. Saya harap ini bisa selesai dan membuat saudara bisa mengerti kebenaran Tuhan. Yang pertama, Allah tidak menetapkan atau Allah tidak menentukan segala sesuatu, tetapi menentukan hukum segala sesuatu. Allah menetapkan hukum segala sesuatu. Salah satu ketetapan Allah adalah memberi kehendak bebas kepada manusia. Konsekuensi logis dari itu adalah Allah tidak menetapkan atau Allah tidak menentukan apa yang akan dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Sebab memang Allah sudah berketetapan atau sudah memutuskan. Kalau saudara agak sulit memikirkan ketetapan, bahasa sederhananya memutuskan. Saya putusin nih ya, kamu saya berikan kehendak bebas. Gitu. Maka konsekuensi logisnya, saya nggak putusin kamu, saya nggak tentukan kamu, saya nggak tentukan apa yang akan kamu pikirkan, katakan dan ciptakan. Sebab kamu pikir sendiri, lakukan sendiri, katain sendiri. Tapi ingat, nanti you bertanggung jawab sama saya. Nah, kira-kira gitu. Bisa paham saudara ya? Itu yang Allah lakukan, saudara. Next. Salah satu ketetapan Allah adalah memberi kehendak bebas pada manusia. Konsekuensi logis dari itu adalah Allah tidak menetapkan apa yang akan dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Oh, ini rupanya terulang. Tetapi Alkitab catat, Allah Maha Tahu. Ia tahu semua yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Bahkan sebelum kita mengatakan, sebelum kita melakukannya, sebelum kita memikirkannya, itu lebih dahsyat. Allah sudah tahu. Ya, bahkan sebelum kita pikirkan ini 5 menit ke depan saya pikirin apa ya, Allah sudah tahu loh. Tetapi dia tahu bukan karena dia tetapkan. Dia tahu karena dia Maha tahu. Nah, ada yang memikir, ada yang memahami, kalau Allah tahu apa yang akan kamu pikirkan, itu karena dia menetapkan, makanya dia tahu. Jadi kalau Allah tidak menetapkan, maka dia nggak tahu. Dia bukan Maha tahu. Nah, itu pemikiran yang salah. Ya. Yang benar, Allah itu Maha tahu. Ya. Nggak heran karena Allah tidak tentukan apa yang akan kita pikirkan, katakan, dan lakukan, maka Alkitab catat bahwa Allah menyelidiki dan mengenal kita, saudara. Jadi logikanya gini, kalau Allah tentukan atau Allah tetapkan apa yang kita akan katakan, akan pikirkan dan lakukan, kenapa Tuhan disebut menyelidiki hati kita? Bisa paham? Coba kita baca dulu ayatnya. Nah, ini supaya saudara ngerti. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Saya ajak saudara baca bersama-sama. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuh, perhatikan ya. Tuhan mengetahui kalau kita duduk berdiri. Dia ngerti pikiran kita dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Ya Tuhan. Nah, saudara bisa perhatikan di situ. Tuhan tahu sebelum lidah kita katakan perkataan. Kenapa? Bukan karena Tuhan tentukan, karena dia maha tahu. Nah, justru karena Allah Maha tahu dan dia menyelidiki segala sesuatu, maka dikatakan bahwa memang dia bisa tahu. Coba bisa di atas. Kembali Jo ke atas ya. Slide yang di atas tadi. Ya, yang ini saudara ya. Alkitab catat Allah Maha tahu semua yang akan dipikirkan,
dikatakan dilakukan manusia. Nggak heran Allah nggak tentukan apa yang kita pikirkan. Sebab kalau Allah tentukan ya, saya tentukan kamu akan pikirkan B. Ya, bukan pikirkan A. Saya tentukan kamu pikirkan B. Maka saya tahu kamu tentukan pikiran, saya tahu kamu akan tentukan pikiran B. Itu namanya bukan maha tahu. Itu namanya karena kamu menentukan. Itu bukan maha tahu. Ya. Tapi kalau Allah dibilang maha tahu, karena Alkitab catat dalam bahasa ini, dia menyelidiki hati manusia. Makanya sebelum kita bisa mengatakan sesuatu, dia sudah tahu, dia maha tahu. Alkitab catat sendiri, saudara. Maka logikanya itu jelas. Kalau Allah dikatakan yang menetapkan apa yang akan kita pikirkan dan lakukan, ngapain dia selidiki hati kita? Dia yang tetapkan dari dulu, ngapain disebut Alkitab menyebutkan dia akan selidiki kita? Nggak perlu, sebab dia tidak selidiki pun dia tahu. Bisa paham saudara ya logikanya? Jadi Allah tentukan dan tetapkan, maka tidak mungkin, kalau Allah tentukan dan tetapkan, ya dia tidak perlu menyelidiki, itu maksud saya, saudara. Oke, di next lagi, Jo. Jadi, yang Allah tetapkan adalah hukum segala sesuatu. Saya kasih contoh sederhana gini, walaupun nggak bisa memenuhi semua kriteria atau semua penjelasannya, tapi contoh ini membantu kita. Wasit nggak tetapkan Ronaldo akan menabang. Yang menabang itu apa ya bahasa umumnya? Kalau kayak saya lahir di Balikpapan dulu sering main bola itu, kalau nendang kakinya orang itu namanya menabang ya. Menjegal mungkin. Kalau bahasa di sini apa itu, Jo? Kalau kita nendang kaki orang pas main bola itu. Sliding ya. Sliding. Itu yang menabang atau mensliding gitu ya. Tuhan atau wasit nggak tetapkan Ronaldo akan menabang atau menjegal si Messi atau mensliding si Messi. Tapi wasit tetapkan Ronaldo dapat kartu kuning kalau sliding, kalau tabang si Messi. Bisa paham? Nah, dalam pemikiran yang agak luas, Allah nggak tetapkan Lionel Messi akan tendang bola ke Ronaldo. Tetapi Allah tetapkan hukum kalau Messi tendang dengan kekuatan segini, maka bola akan menggelinding dengan kekuatan segini ke Ronaldo. Karena Allah tetapkan hukum-hukum fisikanya. Saudara. Bisa paham yang saya maksudkan? Jadi Allah nggak tetapkan nanti si Ronaldo akan tendang bola ke Messi. Jadi sudah diskenariokan tuh. Nanti di menit ini saya programkan Messi akan tendang bola ke Ronaldo. Ronaldo akan oper ke siapa lagi? Enggak, Tuhan nggak programkan gitu. Tapi Tuhan tahu Ronaldo akan tendang bola ke Messi. Tuhan tahu. Dan Tuhan tetapkan hukum-hukumnya. Kalau Messi tendang bola dengan kekuatan gini, bisa gol, bisa tidak, atau bisa gini, itu sudah ditetapkan hukum-hukumnya. Ya. Jadi hukum-hukumnya itu yang Tuhan tetapkan. Bukan Tuhan tetapkan seseorang akan melakukan ini. Tapi Tuhan tetapkan kalau kamu melakukan ini yang akan terjadi. Dalam prosesnya ini yang akan terjadi, hasilnya ini yang akan terjadi. Itu yang Tuhan tetapkan. Bukan Tuhan tetapkan kamu akan melakukan itu. Tetapi Tuhan tetapkan ketika kamu melakukannya, dalam prosesnya ini yang akan terjadi, hasilnya ini yang akan terjadi. Dan Tuhan berhak intervensi terhadap hasilnya. Sebab itu kedaulatannya, bentuk kedaulatannya yang lain, saudara. Jadi, saudara, Allah nggak tetapkan si A akan menabur bayam, contohnya. Allah nggak tetapkan si A akan menabur bayam. Tapi Allah tetapkan hukum, kalau si A nabur bayam, dia nggak akan tuai wortel. Dia akan tuai bayam. Itu hukumnya. Nggak ada orang tabur bayam, panennya wortel. Nggak ada. Tuhan yang tetapkan hukumnya, saudara. Nah, hukum itulah yang Tuhan tetapkan. Kalau seorang tanam bayam, dia pasti akan tuai bayam. Persoalan itu tumbuh atau enggak, ya itu hukum yang lain. Itu kedaulatan dalam bentuk yang lain. Tetapi kalau dia menanam baik-baik dan itu tumbuh, pasti dia akan tanam bayam. Dia akan tuai bayam. Bukan wortel. Itu hukumnya, saudara. Tetapi Tuhan tidak pernah merencanakan si A untuk tanam si bayam. Menanam bayam, menabur bayam. Di saat ini, di waktu ini nggak pernah. Tapi Tuhan tahu si A akan menabur bayam dan hukumnya dia akan menuai bayam. Bukan wortel. Jadi apa yang kamu tabur, kamu tuai. Itulah hukum tabur, tuai. Maka ketika Adam melakukan dosa, dia makan buah pohon terlarang, dia menuai apa yang dia tabur, yaitu melarang karena dia menabur pelanggaran, maka dia menuai kematian. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, jadi kita nggak boleh berpikir, ya ini mulai sederhana. Tadi kan agak filosofis, ini mulai sederhana.
Jadi kita nggak boleh berpikir kalau Allah nggak tentukan segala sesuatu, berarti ia nggak berdaulat. Itu pemikiran yang keliru. Oh, Allah itu harus tentukan semuanya ini begini, begini, begini. Kalau dia nggak tentukan, berarti dia nggak berdaulat. Nah, itu pemikiran yang keliru. Sebab dalam kedaulatannya, Tuhan sudah tetapkan memberi kehendak bebas pada manusia. Nah, itu yang pertama tadi. Yang kedua ya. Oke. Oh, masih yang pertama rupanya. Ya, itu yang pertama, bahwa Allah tidak menetapkan atau tidak menentukan segala sesuatu, tetapi Allah menetapkan hukum segala sesuatu. Sekarang kita lihat yang kedua, poin yang kedua. Saya mau sampaikan 4 poin, cepat saja ya. Yang kedua, dari kedaulatan Allah dan penetapannya. Allah berdaulat menentukan atau menetapkan apa yang berada di luar kuasa atau kehendak bebas manusia. Mari kita lihat contohnya, ya. Contohnya mengenai undi untuk menentukan nasib manusia. Saat undi dilempar, maka apa yang akan terjadi di luar kuasa kehendak bebas manusia itu. Sehingga Allah berdaulat menentukan hasil akhir undi itu. Misalnya saya punya uang koin, ya. Anggaplah begini ya. Anggaplah ini uang koin. Ini ada sebelah ini, ada sebelah ini. Ketika saya lemparkan koinnya, dibuang undinya. Apakah yang akan muncul? Yang muncul yang putih atau yang bergambar. Ya. Nah, ketika saya lempar ini, ya, itu sudah di luar kehendak bebas saya, di luar kuasa saya. Maka Allah yang menentukannya. Apa yang akan muncul, putih atau merah? Nah, ya, yang hadir di sini bisa lihat ya, apa yang muncul, merah atau putih. Kita lihat. Ini Tuhan yang tentukan terjadi. Yang Tuhan tentukan terjadi adalah yang putih yang muncul, bukan yang merah. Ini di luar kuasa saya. Tapi kalau di dalam kuasa saya berhak kasih lihat saudara yang merah atau yang putih. Ini saya berhak sekarang. Merah. Saya kasih lihat sekarang saudara, putih. Ini dalam kedaulatan saya, dalam kuasa saya. Saudara minta apa? Merah. Saya nggak mau saya kasih yang putih. Nah, ini kedaulatan saya di dalam kuasa saya. Tapi begitu saya lempar, apa yang akan muncul itu sudah di luar kuasa saya. Maka yang muncul di sini merah lagi. Ini kedaulatan Tuhan. Sebab apapun yang di luar kuasa kita, itu Tuhan berhak atau berdaulat menentukan hasilnya. Dan saudara perlu ingat, kehendak bebas kita pun itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Nah, next. Jadi Allah bisa menentukan hasil akhir undi dengan hukum alam atau hukum fisika yang telah dibuatnya. Gravitasi, arah kecepatan angin, kekuatan saat undi itu dilempar, dan lain-lain. Allah bisa gunakan itu semua untuk menentukan hasilnya. Ya. Kalau di sini, ya Allah tentukan lewat kebebasan saya. Kalau kita mau katakan Allah tentukan, apa yang akan tampil, merah atau putih? Ya, merah. Gitu. Saya mau tentukan ini, saya tampilkan putih. Ini kedaulatan saya, kebebasan saya, dan Allah menghormati itu karena Dia yang berikan kehendak bebas itu kepada saya, saudara. Tapi begitu saya lempar undinya, Tuhan yang berdaulat menentukan hasilnya lewat semua hukum alamnya. Nah, Allah juga atau Tuhan bisa mengintervensi dengan cara yang ajaib. Dan itulah kedaulatannya yang mutlak. Nah, nggak heran Amsal 16 ayat 33 firman Tuhan katakan, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal dari Tuhan. Sekarang saudara mengerti bahwa undi dibuang di pangkuan, tetapi keputusannya berasal daripada Tuhan. Pada titik itulah kita mengerti bahwa memang segala sesuatu yang ada di luar kehendak bebas manusia dalam kedaulatan Tuhan untuk menentukan hasilnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 16 ayat 33 itu bunyinya gini. Untuk mengetahui nasib, manusia membuang undi. Tetapi yang menentukan jawabannya hanyalah Tuhan sendiri. Saudara bisa lihat dalam kasus Yunus. Kita lihat ya, bisa di next. Yunus 1 ayat 7. Lalu berkatalah mereka satu sama lain. Ya, saudara tahu ceritanya, Yunus lari dari panggilan Tuhan. Marilah kita buang undi ini supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Maka mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Karena Tuhan berdaulat menentukan hasil undi itu. Dan memang Yunus lari dari panggilan Tuhan sehingga orang-orang di kapal harus alami badai, saudara. Dari situ Tuhan mau bicara sama si Yunus ini, saudara. Kalau kita lihat juga dalam pemilihan murid untuk menggantikan Yudas.
Para rasul juga membuang undi. Kisah 1 ayat 23-26. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tuh perhatikan, Tuhan mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Jadi 12 rasul kembali. Jadi saudara bisa melihat bahwa yang kedua Allah berdaulat menentukan atau menetapkan apa yang berada di luar kuasa atau kehendak bebas manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah berdaulat menentukan kehendak manusia akan tercapai atau tidak tercapai. Dalam hal ini Allah berdaulat untuk intervensi. Saya sempat jelaskan ini minggu lalu. Kita perlu ngerti bahwa sekalipun Allah nggak menentukan apa yang akan dilakukan manusia, ini bisa di next Joe. Allah tetap berdaulat menentukan apakah hal itu akan terjadi atau tidak terjadi. Apakah hal itu akan tercapai atau tidak tercapai. Kalau kita lihat contohnya misalnya, si A bisa saja memutuskan untuk membunuh si B. Itu adalah keputusan si A sendiri. Bukan karena Tuhan sudah tentukan atau menaruh dalam pikiran si A, saya tentukan, saya taruh dalam pikiranmu untuk membunuh si B. Tetapi si A memutuskan untuk membunuh si B. Selanjutnya Allah dapat menentukan keputusan si A untuk membunuh si B akan terlaksana atau tidak dengan kedaulatannya. Allah bisa mengintervensi dengan berbagai cara sehingga A tidak dapat membunuh B. Misalnya Tuhan jaga yang seperti iblis mau mengganggu Ayub. Tuhan berhak intervensi campur tangan untuk menggagalkan iblis mengganggu Ayub. Dan dia mengizinkan untuk mengganggu sampai tidak merenggut nyawanya saja. Nah, pada titik inilah kita bisa mengerti Amsal 19 ayat 21, saudara. Yang mengatakan begini, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini nggak berarti bahwa Allah yang menentukan segala sesuatu termasuk rancangan di hati manusia. Misalnya, saya merencanakan untuk berbuat dosa. Oh berarti Allah yang merencanakannya. Sebab banyak rancangan di hati manusia, keputusan Tuhan yang terlaksana. Salah. Ya. Ayat itu nggak berarti bahwa Allah menentukan segala sesuatu termasuk rancangan di hati saya. Tetapi Allah berdaulat memutuskan apakah rancangan saya itu terjadi atau tidak, tercapai atau tidak. Ya. Jadi Amsal 19 ayat 21 ini justru menunjukkan bahwa rancangan, rencana, keputusan ya, dalam hati manusia adalah keputusan manusia itu sendiri. Bukan rancangan Allah. Jadi ada keputusan manusia, ada rancangan manusia, ada keputusan Allah. Itu dua hal yang berbeda. Ada rancangan manusia, ada keputusan Tuhan. Bukan keputusan Tuhan adalah membuat rancangan di hati manusia, bukan itu. Ya. Tapi ada rancangan manusia sendiri dengan kehendak bebasnya. Ada keputusan Tuhan untuk menyatakan bahwa rancangan itu bisa tercapai atau tidak. Itu maksudnya. Jadi dengan kedaulatannya Allah bisa mengintervensi sehingga niat untuk melakukan rencana itu tidak kesampaian. Melainkan rencana Allah yang terjadi. Maka pada titik inilah saudara-saudara kita mengerti ya apa yang Alkitab katakan bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, kalau kita lihat satu contoh misalnya di Yesaya pasal 7 ayat 5 sampai 7. Itu ada sebuah kisah seperti ini, saya bacakan ya. Yesaya 7 ayat 5 sampai 7. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dan berkata, perhatikan ya, ada Aram dan Efraim merancang kejahatan atas Yehuda. Ya. Dia berkata gini, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabael sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Itu yang dimaksud firman Tuhan. Banyak rancangan di hati manusia. Ya, si Aram merencanakan untuk menyerang Yehuda. Tetapi Tuhan katakan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Tuhan berintervensi. Rancangan itu, keputusan untuk menyerang Yehuda, ya keputusan Aram untuk menyerang Yehuda, itu bukan ditetapkan Tuhan, bukan. Itu keputusannya sendiri, tapi Tuhan
menetapkan itu tidak terjadi. Itu yang dimaksud Amsal tadi. Banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terlaksana, saudara. Jadi di Yesaya 7 ayat 5-7 itu, Allah memutuskan rencana mereka tidak terjadi. Di sini terlihat jelas bahwa rancangan yang jahat itu bukan berasal dari Allah, tapi dari diri mereka sendiri. Namun Allah berdaulat untuk intervensi dan membuat rencana jahat mereka tidak tercapai. Jadi jelas ya, dari titik itu kita mengerti bahwa jelas Allah tidak menentukan apa yang dipikirkan, dikatakan dan diperbuat manusia. Dalam bahasa sederhananya gini, Allah nggak pernah tentukan kamu berbuat dosa. Allah nggak pernah tentukan Adam berbuat dosa, nggak pernah, saudara. Tetapi Allah berdaulat atau berhak menentukan hasil akhir tindakan manusia tersebut, sehingga niat untuk melakukan rencana itu tidak terjadi, melainkan rencana Allah yang terjadi. Pada titik ini kita mengerti dalam ayat 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu maksudnya, saudara. Bahwa kalau Allah sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal, bukan berarti dia tetapkan manusia berdosa, lalu dia tetapkan Yesus menebus manusia berdosa. Tidak seperti itu. Allah tidak tetapkan manusia berdosa, tetapi Allah tetapkan Yesus menebus manusia berdosa. Ya, perbedaannya bagaimana saya sudah jelaskan tadi. Dari sini kita bisa memahami hal yang keempat, saudara ya. Bahwa Allah yang berdaulat tidak menetapkan dosa, tetapi Allah mengizinkan dosa ada di dalam dunia. Nah, ada yang tanya seperti ini. Apakah Allah menciptakan dosa? Jawabannya tidak. Dosa itu bukan benda, saudara. Tapi pelanggaran. Kalau bisa kita bahasakan keadaan melanggar atau keadaan meleset. Itulah dosa, hamartia dalam bahasa Yunani. Ada juga yang bertanya kepada saya minggu lalu via WA, kenapa Tuhan taruh buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu di Taman Eden? Ya saya jawab itu adalah alat uji. Sebab Tuhan taruh kehendak bebas dalam diri manusia. Bagaimana Adam terbukti bisa taat kepada Allah, mengasihi Allah dengan sungguh, harus ada alat ujinya. Nah, dalam hal ini pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, saudara. Nah, tentu itu jawaban singkat ya. Jadi kalau Allah menetapkan dosa, berarti kehendak untuk melakukan dosa berasal dari Allah yang menetapkan dosa tersebut. Makanya saya nggak percaya Allah menetapkan dosa. Karena kalau Allah menetapkan dosa, berarti kehendak untuk melakukan dosa berasal dari Allah yang menetapkan dosa tersebut. Saya tetapkan si Oscar untuk pegang ini tadi, kan? Saya tetapkan, saya putuskan, saya rencanakan Oscar akan pegang ini. Ya. Maka kehendak untuk pegang itu berasal dari saya, maka saya kontrol Oscar untuk pegang itu. Padahal dalam satu sisi yang lain, saya larang dia, Oscar jangan pegang itu ya, kalau kamu pegang kamu mati. Ya Allah macam apa seperti itu, nggak sehat. Ya. Jadi Allah nggak menetapkan dosa. Ya. Dalam arti Allah tidak menyuruh manusia atau tidak menghendaki manusia berbuat dosa. Sedangkan kalau Allah mengizinkan dosa, berarti bahwa kehendak untuk melakukan dosa berasal dari pribadi lain yang bukan Allah. Dalam hal ini manusia atau malaikat yang jatuh. Jadi Allah tidak menetapkan dosa, tetapi Allah mengizinkan dosa ada di dalam dunia. Nah, pertanyaannya begini. Kalau Allah mengizinkan dosa, bukankah itu sama berarti dia menghendaki? Bukankah itu sama berarti ia yang mau dosa itu ada dalam dunia ini? Ya, makanya saudara mesti mengerti bedanya. Ya. Kalau Allah mengizinkan dosa, berarti kehendak untuk melakukan dosa itu bukan berasal dari Allah, tapi dari pribadi lain yang diberikan kehendak bebas, bukan dari Allah. Tetapi kenapa Allah izinkan ya dosa itu terjadi? Yang pertama, karena memang Allah berikan kehendak bebas kepada manusia. Dan konsekuensi dari kehendak bebas itu adalah bahwa makhluk ciptaan bisa taat kepadanya dan bisa tidak taat kepadanya. Ketika Tuhan ciptakan Adam, diberikan kehendak bebas, konsekuensinya Adam bisa taat, bisa tidak taat. Itu konsekuensi, saudara. Jadi ketika Adam tidak taat, kita bisa menyebutkan bahwa Allah memang mengizinkan dosa terjadi. Tapi kita nggak bisa katakan ketika Adam tidak taat, lalu kita katakan Allah menetapkan
bahwa memang Adam ditetapkan berbuat dosa. Allah menetapkan Adam berbuat dosa. Itu nggak bisa kita ngomong itu salah. Tapi kita bisa katakan ketika Adam berdosa, maka Allah mengizinkan memang dosa terjadi. Karena apa? Allah sudah berikan kehendak bebas kepada manusia. Itu konsekuensi logisnya. Makanya saudara kita perlu ingat bahwa ketika Allah berdaulat menentukan memberikan kehendak bebas kepada manusia dan malaikat. Itu berarti Allah mengizinkan mereka memutuskan sendiri apa yang dilakukannya termasuk dosa. Jadi Allah memang mengizinkan manusia memutuskan sendiri apa yang dilakukannya termasuk dosa. Dalam hal itulah kita mengerti Allah mengizinkan dosa. Jadi bukan Allah yang membuat manusia, Allah yang membuat manusia dan malaikat memberontak kepadanya, bukan begitu. Ya. Nah, yang kedua, kenapa Allah mengizinkan dosa? Sebab memang Allah mau tunjukkan kepada makhluk ciptaannya, kepada malaikat maupun kepada manusia, bahwa dosa tidak pernah bisa menghalangi rencana Allah. Seperti yang Ayub katakan bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal, saudara. Dan Tuhan tidak menghendaki kita untuk hidup dalam dosa. Kehendak dan rencana Tuhan adalah supaya kita kudus di hadapannya. Kalau kita akan menghadapi perjamuan kudus nanti ini, saudara ya, beberapa menit lagi, maka kita diingatkan akan pengorbanan Kristus. Bapa di sorga telah memilih Kristus sebelum dunia diciptakan, sebelum dunia dijadikan, untuk menyelamatkan kita. Dan Bapa yang memilih Kristus menghendaki kita untuk hidup kudus seperti Dia kudus. Makanya saya mau tutup dengan ayat ini. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 14, ayat 1 Petrus 1 maksud saya, ayat 14 dan selanjutnya firman Tuhan katakan gini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Perhatikan, sebelum Alkitab bicara bahwa Bapa memilih Kristus sebelum dunia diciptakan, Alkitab catat konteksnya dalam konteks ini loh. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Kenapa dikatakan gini? Karena dengan kehendak bebasmu, kamu bisa menuruti hawa nafsumu. Jadi kamu punya kehendak bebas untuk turuti hawa nafsu. Tapi diingatkan firman Tuhan, hiduplah taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Karena kamu bisa tidak kudus. Hendaklah kamu jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini kehendak Tuhan. Ini kehendak Bapa di sorga. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan Bapa di sorga yang menghendaki kuduslah kamu sebab aku kudus, gak mungkin menetapkan manusia untuk buat dosa. Untuk melanggar kekudusan itu gak mungkin, saudara. Jadi Bapa di sorga menghendaki kita untuk hidup kudus. Bahkan dalam ayat 17 dikatakan, dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Perhatikan lagi, sebelum bicara Kristus dipilih oleh Bapa sejak semula, sebelum dunia diciptakan, konteksnya itu jelas bahwa Bapa akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Kenapa perbuatannya? Karena diberikan kehendak bebas, bisa kudus atau tidak. Lalu ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus. Nah, ini baru mulai masuk bicara penebusan. Diingatkan lagi jemaat, kamu tuh telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana kamu ditebus itu. Tetapi bukan pula dengan emas atau perak. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Lalu disampaikan di ayat 20, Ia telah dipilih. Kristus itu, ya anak domba itu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman atau pada zaman akhir.